slow motion, Otan dan teman-teman di rumah nggak sempat lihat. Itu kan buaya. Wah! Ternyata paman ini sedang memanggil buaya toh. Otan kaget ya? Aku kan buaya muara. Akulah spesies buaya paling besar di dunia. Habitat alamiku kan di sungai, danau, atau air yang berlumpur seperti ini. Karena tempat ini membuatku dapat berkamuflase saat aku sedang berburu mangsa atau bersembunyi dari ancaman. Oh iya teman, Otan sedang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur nih. Jika kalian sedang berlibur ke Balikpapan, boleh loh menjenguk sobat-sobat Otan di penangkaran buaya ini. Hei, Paman, mau apa di dalam kandang? Walaupun itu kandang anakan buaya, tetap saja berbahaya. Mana banyak lagi. Kalau mereka main keroyokan bagaimana, Paman? Tapi kok buayanya takut semua sama Paman? Jangan-jangan Paman ini rajanya buaya. Walah, ternyata Paman ini adalah pawang buaya. Pantas saja pada menyingkir semua. Setiap 2 hari sekali, Paman akan membersihkan kandang-kandang buaya di penangkaran sini agar terhindar dari virus dan penyakit. Ayo, kalian jangan nakal ya. Paman ini nggak jahat kok. Loh, kok anakan buayanya pada ditangkap? Mau dibawa kemana? Otan jadi khawatir. Oh, ternyata Paman sedang memisahkan anakan sesuai ukurannya. Dalam satu kandang, ukuran buaya harus sama. Karena apabila berbeda-beda, buaya yang lebih kecil akan dibuli oleh yang ukurannya lebih besar. Nakal ya, kalian sesama buaya jangan saling menindas begitu dong. Otan gak suka, teman di rumah jangan ditiru ya. Hati-hati Paman menangkap buayanya. Kecil-kecil begini, tapi giginya udah tajam. Ini adalah pakan buaya anakan, teman. Buaya di sini biasa diberi makan 2 hari sekali, teman. Pelan-pelan saja makannya, nanti keselak loh. Buaya yang disuapi ini adalah buaya yang tidak mau makan. Karena dia stres baru pindah kandang atau kalah lahap dengan teman-teman yang lain. Agar tidak lemas dan sakit, makanya para penjaga penangkaran sini menyuapinya. Jadi dibutuhkan sumpit untuk mendorong dagingnya masuk. Otan! Ya, buaya. Kamu tahu nggak, Tan? Kalau aku juga dapat menahan nafas lama di dalam air. Halah, paling juga cuma 5 menit.
Enak saja, ganteng-ganteng begini, aku dapat menahan nafas di dalam air hingga lebih dari 3 jam. Baru mengambil nafas lagi. Hah? 3 jam? Kok bisa sih? Pasti pakai snorkel ya? Bukan, Tan. Aku dapat memperlambat metabolisme atau memperlambat kerja dalam tubuhku. Saat menyelam, aku dapat mengatur detak jantungku 1 kali dalam 40 detik. Sedangkan manusia hanya dapat memperlambat 75 kali detak per menitnya. Jadi teman-teman di rumah gak ada yang bisa kalahkan aku deh. Di darat, gerakanku agak sedikit lambat. Tapi kalau sudah di dalam air, gerakanku bisa 5 kali lebih cepat. Walaupun gesit, aku tidak takut menabrak apapun di hadapanku. Karena aku memiliki kacamata renang. Maksudnya, aku memiliki kelopak mata khusus yang transparan yang berfungsi untuk melihat di dalam air. Meskipun tidak bisa melihat secara jelas juga sih, tapi tetap sangat membantuku. Gerakan gesitku ini karena bantuan ekorku yang kuat, layaknya mesin kendaraan yang berfungsi untuk mendayung. Sehingga gerakanku bisa gesit seperti Valentino Rossi. Ekorku juga berfungsi untuk menimbun lemak loh. Lemak di ekorku ini adalah sebagai cadangan makanan. Sehingga aku mampu bertahan tanpa makanan selama berbulan-bulan. Bahkan hampir mencapai 1 tahun. Terutama bila sedang melakukan perjalanan jauh. Wah, kalau Otan mana bisa? 2 jam sekali sih Otan harus makan. Lumayan, 1 ayam. Otan, aku memang punya gigi. Tapi gigiku bukan untuk mengunyah. Gigiku berfungsi untuk menangkap dan merobek mangsa yang ada di hadapanku. Gigiku juga cukup unik loh. Walaupun daya cengkeram rahangku kuat, namun gigiku dapat copot karena memakan makanan yang keras atau berantem. Tetapi gigiku akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan ada senyawa kimia dan protein aktif yang dapat membentuk gigi baru. Kalau ditelan utuh begitu, apa perutmu nggak sakit ya? Nggak sakit dong, Tan. Buaya kan kuat. Jadi, Otan, aku kan suka menelan batu atau disebut juga gastrolit. Batu inilah yang membantu pencernaanku. Selain batu, pada sistem pencernaanku terdapat zat asam yang dapat menghancurkan tulang, bulu, dan lain-lain. Heh, buaya, kok kamu buka mulut begitu? Bau habis makan jengkol ya? Otan asal nih, aku kan karnivora, mana suka jengkol. Aku kan pemakan daging sejati. Membuka mulut adalah salah satu cara untuk mendinginkan suhu tubuhku, Tan. Sebaliknya, apabila aku kedinginan, maka aku akan berjemur di bawah sinar matahari. Suhu normalku adalah 30 derajat hingga 32 derajat. Kalau di bawah atau di atas itu, aku tidak dapat makan, tidak bisa mencerna, dan semua aktivitasku terganggu. Waduh, Tan, gara-gara ambil ayam, aku salah masuk daerah kekuasaan pejantan lain nih. Maklum, buaya juga teritorial. Tenang, bro, aku akan kembali ke daerah kekuasaanku. Nah, Tan, saat ada ketegangan seperti ini, membuka mulut adalah suatu signal bahwa aku menyerah dan tidak ingin mencari masalah.
Sedangkan pejantan dengan posisi siap menyerang diketahui dengan cara ia mengambang menampakkan mata, telinga, dan hidungnya. Selain itu, bagian buntutnya nampak juga di permukaan air. Tenang, jangan berantem ah. Malu sama teman-teman di rumah. Teman, sebenarnya buaya adalah hewan yang dilindungi. Tapi kok bisa ditangkarkan ya? Kita coba tanya Bapak Manajer penangkaran sini yuk. Sebenarnya mereka ditangkarkan untuk apa ya? Di sini kita ternak buaya untuk dikuliti. Nah, lalu ada juga yang setelah dikuliti kita bikin sate dagingnya. Setelah itu ada 2 jenis buaya yang dilindungi, buaya air tawar atau badas hitam, sama buaya Tomistoma segeli atau buaya senyulong. Itu tidak kita potong, tidak kita kulitin, hanya untuk murni konservasi. Waduh, ternyata buaya di penangkaran sini untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya. Biar semakin jelas, kita tanya dengan pihak pemerintah soal buaya ini yuk. Bu, Otan mau tanya dong. Sebenarnya kan buaya hewan dilindungi. Memang bisa dimanfaatkan bagian tubuhnya. Lalu untuk hobis, apakah bisa dipelihara? Tergantung izinnya. Kalau yang izinnya dia untuk indukan itu dari alam, F0. Kalau generasi pertamanya indukannya itu F0 namanya, terus anaknya F0 itu namanya F1. Nah, itu masih punya negara. F0 dan F1 itu punya negara. Cucunya si F0 inilah baru miliknya penangkaran. Nah, itulah yang mulai boleh dimanfaatkan. Mau dagingnya, mau kulitnya, tergantung izinnya. Kalau misalnya Otan pengen pelihara buaya cuman untuk seneng-seneng aja gitu, cuman untuk hobi misalnya gitu kan, bisa tuh Otan ngurus izin penangkaran perorangan non komersil. Nah, itu indukannya bisa Otan beli di perusahaan yang sudah menjual turunan F2 ke bawah. Nah teman, asal kita mau mengurus izinnya, kita bisa kok menangkarkan buaya baik untuk dimanfaatkan atau sebagai peliharaan. Tapi ingat ya, fasilitas dan kesiapan perawatan harus memenuhi syarat dahulu.